Assalamualaikum, kembali lagi dengan Sidik Nuryaden Channel. Di kesempatan kali ini saya akan kembali untuk bertutorial kepada para brother dan mas bro semua dimanapun anda berada, yaitu tentang bagaimana cara style clap, in, dan egg beserta top TMA pada mesin genset listrik yang 4 tak ya. Oke, dan sebelum ke tutorialnya, saya ucapkan terima kasih kepada semua subscriber dan para penonton dimanapun anda berada. Untuk ilmunya semoga bisa bermanfaat. Oke, langsung aja kita perdekat ya para brother semua. Ini adalah mesin genset 4 tak, mesin listrik ya, genset listrik 4 tak. Untuk tipenya ya SY2000 ini nih, tipenya ini Seiyu ya, Seiyu SY2000 generator. Jadi langkah pertama sebelum kita style clap, in dan egg, kita akan kenalan dulu ya. Coba, nah ini adalah clapnya ya. Nah ini clapnya, yang di dalam sini adalah clapnya. Bentar saya akan perlihatkan contohnya. Nah ini contoh klepnya. Ini adalah klep yang in ya. Nah untuk klep yang in itu adalah yang mengarah ke bagian karburator. Nah ini adalah klepnya. Kemudian ini adalah templar ya, templar nah, atau pelatuk, bisa disebut juga sebagai pelatuk. Oke. Nah untuk setelan klep in berarti kita setelnya di sini nih. Nah kerenggangannya coba kita geserkan. Nah berarti yang ini ya. Nah ini terlalu longgar ya, terlalu longgar. Ini seharusnya seret. Ini klep yang in. Kita setel di angka 0,20 ya, 0,20. posisinya tidak boleh longgar seperti ini harus seret ya. Nah ini longgar kan, nah ini longgar, jadi posisinya harus seret. Oke, itu untuk klep in. Nah untuk klep egg nya berarti yang ini ya, stylenya berarti di sini. Nah ini untuk ukurannya juga 0,20, tapi untuk posisi klep egg atau klep yang mengarah ke bagian knalpot itu usahakan 0,20, tapi posisinya longgar ya, kira-kira 0,21 ya. Tapi di sini ada juga yang style klepnya itu di mesin genset listrik ini ada yang setelannya 0,25, ini juga 0,25, itu ada yang seperti itu ya. Nah apabila kita style klepnya itu terlalu rapat, maka bisa menyebabkan mesin itu tidak akan mudah hidup ya, jadi posisinya akan sangat susah hidup apabila setelan klepnya itu terlalu rapat. Nah kemudian setelah kita mengetahui ini adalah klep in dan ini adalah klep egg ya, kalau penampakannya klep in itu adalah besar, nah ini agak besar. Kalau klep egg ini agak kecil yang mengarah ke lubang knalpot ya. Ini hampir sama seperti motor sebetulnya. Oke lanjut, sebelum ke penyetelan kita posisikan piston atau shaker ya, itu berada di atas, benar-benar berada di atas. Nah kalau kita lihat, coba mas kameranya. Nah ini ada piston ya, kelihatan gak nih? Nah ini ada piston, nah, atau shaker ya. Jadi posisi businya itu harus dilepas dulu. Ini untuk memastikan ya, memastikan piston berada di atas. Jadi harus dilepas dulu di bagian businya. Nah kemudian kita putar di bagian magnet. Nah di sini magnetnya kita putar ya, kita lepas dulu untuk engkolnya. Jadi kita lepas dulu. Ini gunanya untuk memutar di bagian piston agar berada di depan atau di atas. Oke, sekarang kita sama-sama kita posisikan pistonnya itu harus berada di atas ya. Bentar. Nah kita lihat ya sama-sama sebentar kamera. Nah ini udah
sebentar. Nah, ini benar-benar di atas ya. Oke, ini benar-benar sudah di atas. Oke, kita coba pakai obeng. Nah, ini benar-benar di atas. Ini langkah pertama yang harus kita persiapkan. Kita posisikan piston itu harus berada di atas atau di depan. Nah, kemudian ini untuk mengatur kerenggangan. Wah, ini sangat longgar sekali ya para brother semua. Nah, ini sangat longgar sekali ya. Nah, ini longgar nih. Oke, kita siapkan puller gauge. Nah, ini saya gunakan ini. Ini ukurannya 0,20 ya. Oke, kita masukkan ke sini. Kemudian ini kebetulan sudah saya longgari. Ini bautnya baut 9 ya. Murnya mur 9. Terus untuk memutarnya ini kita gunakan obeng min ya. Nah, ini. Oke, kita akan coba karena ini terlalu longgar. Kita putar ya ke sebelah kanan. Sambil kita geser-geser di bagian puller gauge ininya. Bentar. Nah, ini lumayan seret ya. Nah, ini lumayan seret seperti itu. Nah, kalau misalkan udah seperti ini, nah ini ditahan nih ya. Ini nahan. Kemudian kita kencangkan baut yang bawahnya seperti itu. Ini saya coba akan kencangkan ya. Ini gunakan kunci 9 sebetulnya nih. Tapi ini saya akan coba dulu ya. Awas untuk penahan ini jangan sampai ikut ya. Nah, ini udah enak. Coba kita cek. Nah, ini enak ya. 0,20. Nah, kemudian untuk setelan klep yang ek yang mengarah ke bagian knalpot, prosesnya sama. Ini dikendorkan dulu di bagian murnya. Mur 9-nya kita kendorkan dulu ya. Coba kita berdekat. Nah, ini kendorkan dulu. Kemudian sama kita masukkan puller gauge. Nah, kemudian yang ini kita putar ke arah kanan ya. Karena kalau misalkan diputar ke kanan itu semakin menekan ya antara celah klep dan templar. Ini templarnya ya, ini templarnya. Oke, kita putar. Awas jangan sampai terlalu rapat juga ya, karena kalau misalkan terlalu rapat nanti malah mesin susah hidup ya. Oke, nah ini terlalu rapat ya, tidak ada pergerakan. Kita geser lagi sedikit. Nah ini sepan, kita kasih longgar sedikit nih. Nah, ini ya, ini setelannya pas nih. Kalau ini, nah ini seret ya, yang ini harus seret. Nah, yang ini harus seret. Coba kelihatan enggak? Nah, ini yang in, posisi yang in. Bentar. Nah, ini yang in harus seret ya. Oke, kalau yang ek-nya itu harus longgar. Nah, ini posisi longgar. Coba kita setel lagi. Nah, ini seret, seret. Kita kasih lagi setel sedikit keluar. Nah, ini longgar ya, enak ya. Oke, kemudian ini ditahan, ini nahan. Kita kencangkan yang ini. Dan nanti kita akan cek apakah ada kompresi atau tidak ya. Oke, nah ini agak longgar, ini agak seret ya. Ini beda ya. Dari ketukannya juga beda. Ya, ini agak kencang nih suaranya. Kalau ini agak sedikit, nah beda ya. Oke. Kemudian kita pasangkan ini ya. Ininya kita pasangkan dulu.
Ini kita coba kencangkan. Oke, kita akan coba engkol apakah ada letupan. Nah, ini ada letupan ya, berarti kompresinya ada dan penyetelannya sudah dipastikan bagus ya. Oke, semoga bermanfaat, dan apabila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar atau di bawah deskripsi. Saya tuliskan nomor telepon dan WA-nya di 0858 634 91419. Terima kasih, dan jangan lupa mohon untuk bantu subscribe, like, dan komennya. Terima kasih dan salam otomotif.